Hai Sobat Anime, ketemu lagi dengan Gogo My Anime. Melanjutkan pada chapter 115, di mana bercerita tentang Dragon Kamis. Pada chapter 116 ini, kembali ke Korea. Sebuah gate besar muncul di Korea, selain itu terdapat gate yang terbuka di sekolah milik Jinha, adik dari Sung Jinwoo. Di wilayah Korea, terdapat sebuah gate yang muncul dan ditemukan oleh salah satu guild. Hyung Nim, kudengar kita akan sulit mendapatkan izin untuk raid ke gate yang muncul kemarin. Karena dari data yang diperoleh, gate tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari perkiraan kita. Apakah itu gate rank S? Bukan, kata mereka, gate tersebut rank A tertinggi. Ya, itu sangat menyebalkan. Kita semua bisa mati di sana, jika tidak berhati-hati. Kita bisa menyerahkannya, apabila gate tersebut rank S. Tapi situasi saat ini sangat sulit, karena gate saat ini adalah peringkat A. Mendengar rumor yang tersebar tentang siapa kita, bahwa guild kita telah masuk menjadi salah satu 5 terbaik guild rank A. Apabila tidak bisa menyelesaikan masalah ini, akan menjatuhkan nama baik dari guild ini. Kebanyakan orang pasti akan berpikir, rank A, B, C, D, E itu hampir sama. Benar, kalau kita tidak bergerak sekarang, maka orang-orang dari Guild Shining Star akan mengambilnya. Apa? Kamu bilang akan mundur dan menyerahkan gate yang telah kita temukan sebelumnya akan diberikan kepada Ma Dongwook? Tidak, aku hanya mengatakan apa yang akan terjadi. Untuk kualitas dan kuantitas, guild kita yang terdiri dari Hunter rank S sama saja dengan guild yang lain. Hanya cukup membutuhkan satu Hunter rank S untuk membuat sebuah perbedaan yang sangat besar. Kita dapat memasukkan guild lain di dalam raid ini. Jika kita mau berkata jujur, maka kita tidak yakin untuk menjalankan raid ini sendirian. Tapi, saya juga tidak ingin guild lain gabung dalam raid ini, karena sangat akan membuat reputasi kita buruk. Kemudian Jung Yerim menyela, bagaimana bila kita memasukkan seseorang, bukan guild? Bagaimana bisa seseorang mau membantu kita untuk pergi mencari masalah untuk masuk ke gate rank A? Kamu tahu siapa dia? Ya, maksudmu Sung Jinwoo? Kalau meminta bantuan dari guild lain, maka reputasi kita akan ternodai, dan itu akan sangat memalukan. Namun bila bekerja sama dengannya, maka nama guild kita akan semakin terkenal. Selain itu, kemungkinan untuk menyelesaikan raid ini akan dilakukan dengan mudah dan tidak beresiko. Kira-kira, belakangan ini, apa yang sedang dilakukan Sung Jinwoo? Selain gate yang muncul tiba-tiba di jalan, berita tentang Sung Jinwoo sungguh senyap. Baik, aku akan meneleponnya. Tidak perlu meneleponnya, kamu pikir bisa menyelesaikan hal penting ini hanya dengan telepon. Ayo kita berangkat ke tempatnya. Akhirnya mereka bertiga berangkat menuju ke kantor Sung Jinwoo. Di dalam kantor Sung Jinwoo sudah ada Yo Jinho dan Sung Jinwoo. Mereka masih mencari nama untuk guild yang ingin mereka dirikan. Sung Jinwoo mengusulkan nama Ah Jin Guild untuk nama guildnya. Bagaimana jika Ah Jin Guild? Ucap Sung Jinwoo. Yo Jinho menyetujui nama guild tersebut dengan nama Ah Jin Guild. Aku suka dengan nama itu. Baiklah, ayo pakai nama itu, ucap Yo Jinho. Nama itu jauh lebih baik daripada ketimbang nama yang sebelumnya, ucap dalam hati Yo Jinho. Karena nama guild sudah kita dapatkan, maka sekarang hanya mencari anggota saja, ucap Sung Jinwoo. Bagaimana dengan Hunter Cha kemarin? Sahut Jinho. Kurasa Hunter Cha kurang cocok, karena dia bukan tipe orang yang aku cari, ucap Sung Jinwoo. Kalau begitu, orang seperti apa yang kau cari? Padahal Hunter Cha adalah hunter dengan peringkat S, dan memiliki catatan yang luar biasa. Apa dia pikir bisa menemukan orang yang lebih baik darinya? Ucap dalam hati Jinho. Aku ingin mencari orang yang mempunyai izin hunter, dan dia tidak mempedulikan aktivitas guild. Satu lagi dan bisa dipercaya. Jinho berpikir keras tentang seseorang yang Jinwoo maksud. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu?
Apakah Hunter Cha lagi? Ucap Sung Jinwoo dalam hati. Saat Sung Jinwoo membukakan pintu, tiba-tiba 3 orang dari Night Guild sudah berdiri di depan pintu. Selamat malam, aku Park Jong-soo, Guild Master dari Night Guild. Jinho dan Jinwoo bertanya-tanya sendiri, apa yang mereka lakukan di sini. Jinwoo mempersilahkan mereka masuk dan meminta kepada mereka. Maksud kehadiran mereka datang ke kantor miliknya. Park Jong-soo menunjukkan rekaman sebuah gate yang sangat besar kepada Sung Jinwoo. Park Jong-soo menanyakan kepada Sung Jinwoo tentang isi rekaman tersebut. Apakah Sung Jinwoo sudah melihat lokasi dari isi rekaman gate tersebut? Perkiraan ukuran gate ini tidak masuk akal sama sekali, karena ukurannya yang besar dan memancarkan energi sihir yang luar biasa, ucap Park Jong-soo. Apakah ini gate rank S? Tanya Sung Jinwoo kepada Park Jong-soo. Gate yang muncul saat ini memang tidak bisa diperkirakan, gate ini merupakan gate terbesar yang pernah muncul di Busan. Sepertinya dengan melihat video tersebut, kami tidak akan mendapatkan izin raid oleh asosiasi Hunter. Karena guild kami tidak memiliki Hunter rank S. Jadi kalau Anda bersedia bekerja sama, maka kami akan diberikan izin untuk memasuki gate dan melakukan raid ini. Pastinya tawaran kami akan menguntungkan untuk Anda. Biasanya kalau melakukan raid skala guild, maka Hunter rank S akan mendapatkan bagian 10%. Tapi aku akan memberikan Anda keuntungan 20% dari raid ini, ucap Park Jong-soo. Sung Jinwoo nampak mengabaikan penawaran yang diberikan oleh Park Jong-soo. Sung Jinwoo meminta pembagian 50%. Permintaan itu membuat Park Jong-soo terkejut. Aku bersedia bekerja sama kalau Anda menganggapku sebagai guild, bukan sebagai individu, karena kami baru mendirikan guild Ahjin. Bagaimana dengan 40 dan 60? Ucap Park Jong-sun. Akan tetapi keinginan dari Park Jong-sun tidak diterima oleh Sung Jinwoo. Aku tidak berusaha untuk bernegosiasi dengan Night Guild. Tidak ada pilihan lagi selain mengiyakan keinginan Sung Jinwoo. Park Jong-sun akhirnya menyetujui permintaan Sung Jinwoo. Akan tetapi dengan catatan bahwa Sung Jinwoo harus bisa mengalahkan bosnya. Tentu saja, ucap Sung Jinwoo. Ini sudah lama sejak kami mendapatkan gate, jadi raid akan kita mulai besok. Kenapa tidak langsung ikut dengan kami? Tanya Park Jong-soo. Tidak usah, saya masih ada pekerjaan, sampai ketemu besok saja, ucap Sung Jinwoo. Anak buah Park Jong-soo melihat bayangan yang bergerak di kaki Sung Jinwoo. Kurasa barusan bayangan dari Sung Jinwoo bergerak. Apa yang kau bicarakan? Apa kau mabuk? Ucap Park Jong-soo. Tiba-tiba ada telepon masuk dengan nomor yang tidak dikenal. Kemudian Sung Jinwoo meminta izin untuk keluar, dan menjawab telepon tersebut. Sung Jinwoo keluar dari ruangan dan menanyakan kepada penelepon. Halo, ini siapa? Ternyata orang menelepon tersebut adalah ibu dari Sung Jinwoo. Ibu Jinwoo meneleponnya, karena ingin mendengar suara anaknya. Sung Jinwoo menanyakan kepada ibunya, keperluan menelponnya. Setelah bercakap, Sung Jinwoo mengajak makan malam bersama. Keesokan harinya di Guangnali, Busan. Gate besar yang akan dilakukan raid oleh Night Guild dan Sung Jinwoo. Nampak dari anggota Night Guild telah bersiap untuk memasuki gate. Park Jong-soo masih nampak gelisah menunggu kehadiran Sung Jinwoo. Dia berpikir harnya mengajaknya sekalian kemarin. Saat ini Sung Jinwoo masih berada di depan sekolah milik adiknya Jinha. Sung Jinwoo sedang berpikir bahwa saat ini mendung dan apakah Jinha membawa payung. Kemudian Sung Jinwoo bersiap untuk menuju lokasi raid. Sung Jinwoo menggunakan Shadows Exchanges untuk bertukar tempat dengan pasukan bayangan yang diminta untuk mengikuti Park Jong-soo. Bercerita di sekolahan Jinha, di mana terdapat 3 siswa yang diminta oleh gurunya untuk mengambil patung di dalam ruang lab. Ketiga murid itu mulai berjalan menuju lab. Salah satu dari siswa itu membuka kunci pintu lab. Mereka harus membawa 6 buah patung, berarti di sini tiap siswa akan membawa 2 patung. Ketiga siswa tersebut nampak tercengang dan sedikit kaget melihat kondisi ruangan,
yang sepertinya sudah lama tidak dipakai. "Hah, apa ini?" ucap salah satu siswa tersebut, dengan sedikit rasa takut. Terdapat gate di dalam kelas tersebut, hal itu membuat para siswa terkejut. "Kenapa kau begitu ketakutan? Gate tertutup seperti ini, sama sekali tidak berbahaya. Hanya hunter yang bisa masuk, tapi tidak ada yang bisa keluar. Selain itu, membutuhkan seminggu sampai gate benar-benar terbuka. Bukankah barusan kamu bilang, ruangan ini tidak pernah digunakan sepanjang semester? Dan gate ini baru saja ditemukan." Tiba-tiba sebuah tangan yang besar dan berwarna hijau keluar dari gate tersebut. Tangan itu memegang kepala salah satu murid yang berada di depan gate. Tangan besar itu memegang salah satu kepala siswa, dan membuat dua murid yang lainnya ketakutan. Siswa itu berusaha meminta tolong kepada temannya, tapi ada daya, mereka hanya bisa melihat dan ketakutan. Tangan besar hitung itu dengan mudah meremukkan kepala dari salah satu siswa tadi. Kedua murid itu nampak ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba sesosok monster berusaha keluar dari gate tersebut. Bagaimana kelanjutan dari episode ini? Jangan lewatkan untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti Gogo My Anime dan like.